Ya, jadi apakah ASI eksklusif itu diperlukan? Ya, jelas itu merupakan suatu alternatif yang paling baik untuk memberikan makanan pada anak begitu. Nah, dok, ini kan yang jadi kita soroti kan anak ini kan masih 4 bulan ya, masih butuh ASI eksklusif dari ibunya. Nah, itu gimana dok kalau misalkan secara medis ketika anak selesai itu eh, tidak melakukan ASI dari ibunya? Ya, jadi apakah ASI eksklusif itu diperlukan? Ya, jelas itu merupakan suatu alternatif yang paling baik untuk memberikan makanan pada anak begitu. Jadi kalau kita boleh memilih antara ASI eksklusif atau diberikan susu formula, tentunya ASI eksklusif jauh lebih dominan, jauh lebih superior untuk memberikan manfaat bagi anaknya. Bagaimana kalau nggak diberikan? Ya sayang aja gitu ya. Berarti si anak ini akan kehilangan nilai-nilai nutrisi yang sangat berharga yang bisa diberikan melalui ASI begitu dan digantikan dengan susu formula. Memang ASI sendiri bukan hal yang sangat wajib. Artinya untuk ibu-ibu yang tidak memproduksi ASI itu bisa disubstitusi atau diganti dengan susu formula kan gitu. Tapi untuk yang produksi ASINya gitu, ya kan sayang begitu ya. Ada kok Tuhan kasih dan sangat berharga begitu dan tidak tergantikan lagi. Kenapa nggak dikasihin begitu? Itu aja yang sangat disayangkan. Sebenarnya sih nggak masalah sih 4 bulan nggak mendapatkan ASI karena kadang-kadang kan ada juga ibu-ibu yang memang tidak memproduksi ASI begitu ya. ASINya kurang sehingga harus dibantu dengan formula atau dari awal harus pakai formula. Tetapi tentunya kalau diberikan pilihan antara ASI eksklusif atau formula, maka jelas ASI eksklusif itu lebih superior lah daripada formula. Artinya ASI eksklusif lebih banyak memberikan manfaat yang berharga untuk tumbuh kembang bayinya di kemudian hari, mulai dari memberikan kekebalan tubuh, kemudian mencegah terjadinya obesitas, mencegah terjadi infeksi, mencegah terjadi sindroma metabolik nantinya, kemudian juga mencegah untuk terjadi kekurangan makro dan mikronutrien, dan itu ada banyak lagi manfaat lain secara nutrisi dari ASI eksklusif dibandingkan formula. Tetapi jangan lupa bahwa ASI eksklusif juga memberikan benefit lain, yaitu bonding begitu loh, yaitu suatu ikatan batin antara ibu dengan bayinya. Dan manakala ini hilang, sebetulnya itu tidak tergantikan dengan formula loh begitu. Jadi ikatan batin antara bayi dengan ibunya itu sangat penting dan dampaknya itu bukan cuma dirasakan pada masa kanak-kanak nanti, tapi bahkan hingga masa akil balik, remaja dan seterusnya pun bonding antara ibu dengan bayinya itu akan memberikan menunjukkan suatu manfaat begitu loh. Jadi nggak cuma di tahun-tahun pertama, bahkan hingga lanjut usia anaknya begitu. Jadi disayangkan deh kalau misalnya memang kehilangan momen untuk bondingnya begitu. Biasanya kalau ASI itu anak bayi itu berapa bulan sih dok? Ya, jadi ASI eksklusif itu bisa diberikan sampai usia anak 6 bulan begitu ya. Dan sebetulnya usia anak 6 bulan ke atas pun juga kalau masih mau diberikan ASI boleh, tetapi sudah diberikan pendamping. Jadi udah nggak eksklusif lagi tapi diberikan pendamping. Itu yang disebut dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, dok, ini kan masih berarti kan kemarin masih 4 bulan dok ya. Secara intinya kalau misalkan itu apa sih dampak ke anak kalau nggak dapat ASI tadi? Ya, jadi kita tahu bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi begitu ya. Dan 6 bulan pertama itu adalah momen untuk memberikan ASI eksklusif begitu. Ya, memang sebetulnya manfaat ASI itu sangat banyak ya. Mulai dari untuk mencegah kekurangan makro dan mikronutrien pada bayinya sendiri begitu. Artinya mencukupi kebutuhan gizi dia secara umum. Tetapi dia juga punya dampak lain, yaitu karena mengandung sistem kekebalan tubuh, maka dia juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh anak begitu. Dia juga bisa mencegah alergi, mencegah terjadi infeksi pada anaknya. Dia juga bisa memberikan perlindungan lain, misalnya seperti ada efek vaksinasi dari ibu yang bisa turun ke bayinya juga. Kemudian bukan cuma di situ aja bondingnya begitu loh. Apalagi kalau direct breastfeeding ya, artinya langsung menetek langsung pada ibunya, itu memberikan bonding yang keuntungan dari bonding sendiri atau kehebatan dari bonding itu sendiri tidak tergantikan dengan susu formula begitu. Nah, berarti kan sebelumnya kan abang kan sempat ngejasi ya, dan akhirnya kan kerampas nih ya, dari yang kayak ini. Nah, kalau jika misalkan tadinya dapat ASI terus tiba-tiba diganti formula, bagaimana? Untuk jadi campur gitu tuh. Iya, jadi sekarang begini, misalnya awalnya menyusui, kemudian tiba-tiba berhenti secara mendadak begitu. Yang penting kebutuhan makan dan minum si bayinya itu bisa tergantikan dengan susu formula. Tetapi memang kadang-kadang susu formula itu cocok-cocokan begitu ya. Nggak selalu semua bayi itu cocok dengan susu formula merek tertentu. Sehingga harus ada trial and error atau coba-coba dulu begitu. Dan ini membutuhkan kejelian dari orang tuanya. Dan bukan cuma kejelian, ini juga membutuhkan kasih sayang begitu ya, untuk bisa memberikan perhatian. Jadi kalau misalnya cuma sekedar memberikan
susu formula aja semua bisa begitu, asal tahu takarannya kan. Tetapi memberikan perhatian dan kasih sayang, apakah kira-kira susunya ini cocok atau enggak, itu enggak semua bisa begitu loh. Hanya ibunya sendiri atau orang tua kandungnya sendiri yang mungkin memiliki perhatian sampai ke sana begitu loh. Jadi ini yang penting dan harus diperhatikan juga. Jadi bukan cuma sekedar mengganti saja, tetapi cocok atau enggak dan seberapa besar perhatiannya untuk bisa memperhatikan apakah susu formula ini sesuai dengan kebutuhan bayinya atau enggak begitu. Apakah nantinya bisa dicampur dengan ASI? Bisa sekali. Atau misalnya nantinya bila sudah punya kesempatan untuk menyusui lagi, kita lakukan yang namanya relaktasi atau kembali menyusui begitu loh. Jadi akan kembali diperkenalkan lagi dengan ibunya dan kembali lagi bisa melakukan menyusui lagi dengan dari ibunya begitu. Mungkin pesan dasarnya terhadap yang peristiwa itu kan, karena itu kan dijauhkan dari ibunya ya, mungkin untuk pesan yang si perempuan itu bagaimana agar nih anak ini tidak dapat dipisah orang lain dan masih tetap mendapatkan akses eksklusif. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh di mana apa ya kita bilangnya ya, bahwa perselisihan orang tua begitu ya, itu akhirnya memberikan dampak yang buruk pada anaknya. Bukan cuma anak yang sudah besar begitu, tetapi anak yang masih kecil, masih bayi ini juga terdampak begitu loh akibat perselisihan dari orang tuanya. Dan tentunya saya sebagai dokter gitu tentunya akan sangat berharap bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu ya, bisa diselesaikan dengan jernih lah begitu. Dan tentunya memberikan kepada anak apa yang menjadi hak anaknya gitu loh tentunya. Itu yang paling penting, yaitu kasih sayang, perhatian, nutrisi begitu loh. Terutama pada bayi yang masih membutuhkan ASI, nutrisi itu penting begitu dan bonding itu dengan orang tuanya penting begitu. Jadi jangan mengorbankan hak-hak anaknya juga dan jangan mengorbankan hak-hak bayinya juga begitu. Mungkin itu sih saran saya.